Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Suwirdah dari Pendidikan Kimia dari Boda 1 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kewajiban mencari ilmu. Gambaran umum. Pendidikan menjadi hal yang paling penting bagi setiap orang. Sejak masa kanak-kanak, seseorang akan dipaparkan dengan banyak hal sebagai bentuk pembelajaran. Baik menuntut ilmu di rumah dengan orang tuanya ataupun di sekolah. Hal ini dikarenakan ilmu dan pengetahuan yang diajarkan pada anak-anak akan bermanfaat ke depannya. Terlebih, setiap ilmu dan pengetahuan akan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi, sebaiknya anak-anak memang diarahkan untuk menuntut ilmu agar tidak tertinggal. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Teman-teman tahu gak sih kenapa ilmu itu sangat penting? Karena ilmu itu sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Setelah manusia mengetahui ilmu, maka tingkat ketakwaan manusia akan meningkat. Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya, belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Dia berlebihan dan pertanda segala pujian. Dan jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Adapun pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Adapun pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan meninggalkan kebodohan. Ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu abstraksi yang dapat menyingkap atau objek dengan jelas yang di dalamnya tidak mengandung keraguan dan kemungkinan untuk keliru, melainkan memiliki keyakinan akan kebenaran. Adapun adab menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu, ya kita harus punya niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat lillahi ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Kita itu ketika sedang belajar, itu sangat diwajibkan untuk berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, menjauhi maksiat. Yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Allah itu tahu kan teman-teman, Allah itu sangat membenci orang-orang yang sombong. Yang ketujuh, yang keenam, menyimak guru saat menuntut ilmu. Jadi ketika kita belajar, kita itu harus memperhatikan guru saat berbicara, saat menerangkan. Itu salah satu adab teman-teman. Adapun kewajiban menuntut ilmu. Dalam kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Dalam kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keleluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Adapun kewajiban menuntut ilmu. Kandungan hadis menuntut ilmu, umat Islam diwajibkan menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Adapun dasar hukum dalam menuntut ilmu. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Waktunya adalah dari boyan ibu atau bayi sampai masuk liang kubur. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Azhar yang berbunyi, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya menuntut ilmu itu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar itu adalah salah satu hukum dalam menuntut ilmu, teman-teman. Yang kedua, dari hadis di atas dapat kita ambil pengertian bahwa Islam mewajibkan pemeluknya untuk menuntut ilmu, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang dapat mengetahui segala bentuk kemaslahatan dan jalan kemanfaatan. Adapun keutamaan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu adalah cahaya. Yang kedua, ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Yang ketiga, ilmu agama menyelamatkan dari laknat Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, menuntut ilmu jalan menuju surga. Jika kita mempunyai ilmu, Allah akan permudahkan kita untuk menuju surganya. Yang kelima, ilmu lebih utama dari ibadah. Dalam artian, jika kita beribadah, tentu kita harus punya ilmu. Jika kita tidak punya ilmu, kita tidak akan pernah bisa melaksanakan sebuah ibadah. Selanjutnya, manfaat yang akan terus mengalir meski telah meninggal. Jadi, jika kita sudah meninggal, ilmu itu akan sangat bermanfaat dan akan terus mengalir kepada kita semua, teman-teman. Selanjutnya, ilmu sebagai amal jariah. Jadi, kalau kita belajar, mencari ilmu dengan ikhlas, dengan ridho Allah, itu akan menjadi amal jariah untuk kita, teman-teman semuanya. Niat lillahi ta'ala, kita sudah menjelaskan, saya sudah memberitahukan bahwa harus karena Allah, niat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Kan kita udah tahu jika kita sedang belajar, kita sangat dianjurkan untuk berdoa agar ilmu yang kita dapat itu akan sangat bermanfaat dan akan mudah untuk dipahami, teman-teman semuanya. Selanjutnya, orang yang berilmu adalah orang yang paling takut Allah. Yang terakhir, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jika kita mempunyai ilmu, kita berpendidikan, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Karena pandangan manusia pun akan berbeda kepada kita, orang yang punya ilmu. Adapun hikmah menuntut ilmu. Yang pertama, mendapat pahala yang mengalir terus-menerus. Menuntut ilmu memang bukan hal yang mudah. Kadang banyak cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan saat menuntut ilmu. Namun, semua cobaan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin besar cobaan, maka semakin besar pula pahalanya. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang tadi sudah saya sebutkan. Yang ketiga, diluaskan pengetahuannya. Seseorang yang menuntut ilmu lalu mengamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pengetahuan yang belum diketahuinya atau ilmu lengkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dikhawatirkan Allah Ta'ala akan menghapus semua ilmunya. Hadis riwayat Al-Ghazali dan Abu Nuaim.
Yang keempat atau yang terakhir, agar tidak dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan seisinya dimurkai Allah kecuali yang memanfaatkannya demi kepentingan zikrullah dan yang serupa dengan itu, para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Turmuji. Pada intinya, penuntut ilmu atau agama sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semuanya, ayo mari kita menuntut ilmu dengan ikhlas, dengan ridho Allah untuk menuju surganya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.